banyak kemaslahatan di dalamnya. Apa saja kemaslahatan dalam pernikahan? Pertama adalah hifzun nisa wal qiyamu alaihinna, menjaga perempuan, menghormati perempuan, mengangkat harta dan martabat perempuan. Maka di sini Islam menjunjung tinggi kaum wanita dengan pernikahan. Ibu-ibu, kalau dulu kita tidak sama sekali dimuliakan oleh agama sebelum Islam, maka sekarang Islam memuliakan kita. Melahirkan, menyusui, ngurus anak, pahalanya jihad. Taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun. Jadi madrasatul ula yang sukses, mencetak generasi peradaban-peradaban yang solih dan soliha insya Allah. Jadi maslahatnya perempuan dihargai dari pernikahan. Yang kedua, siyanatun nafsi minaz zina. Diri kita dilindungi dari zina. Bapak, Pak, kalau sudah punya istri datang ke yang halal itu jadi sodakoh kata Rasulullah. Mendekati istri, merayu istri, nilainya jadi pahala. Jadi salah satu kemaslahatannya menjaga diri dari perbuatan zina. Dan maslahat yang ketiga dalam Islam adalah taksiru ibadillahi ta'ala wa ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pernikahan itu adalah salah satu cara memperoleh keturunan. Dan Rasul bangga kalau umatnya punya keturunan yang banyak. Jadi kalau masih punya keturunan 1, 2, nambah lagi. Mengandung lagi, lahirin lagi, ngandung lagi, lahirin lagi. Tapi lihat juga kesian istrinya kalau digituin mulu ya Pak ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali sekarang sedang beredar tren child free. Ibu, bapak, jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah child free. Bahkan ada komunitas yang sangat terkenal namanya child free community. Orang-orang yang setelah menikah mereka punya prinsip tidak akan punya anak. Makanya kita sering nangis kalau malam. Saya mah jujur Bu, jujur sekarang doanya banyakan kepada anak daripada kepada suami. Biarin suami udah gede, udah jenggotan. Kalau anak, kenapa Rabbi habli minas solihin? Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Betul Bu? Nangis kata suaminya, Mak nangis kenapa? Takut bapak kawin lagi. Sabada teuing. Ini anak-anak kita Pak. Masya Allah. Begitu panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya nih udah ada sorman di bahu, udah ada pici, anak mah masih cuek. Ayo sholat, ayo sholat. Tapi anak betapa susahnya, dia udah pewe Bu, pewe dengan apa? Dengan gadgetnya. Maka yang pertama, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya sering berkata, ayo kita ikuti dunia mereka, jangan jadi orang tua yang gaptek. Pahami bagaimana polemik yang sedang mereka hadapi. Memang kita orang tua era kolonial, tapi mereka orang milenial, tapi masih bisalah kita beradaptasi dengan mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis shalah, ajarkan anakmu tentang sholat dari masih umur 7 tahun, 10 tahun agak tegas sedikit Pak. Nanti kalau udah remaja agak galak sedikit Pak. Kenapa? Karena sholat nanti ketika kita ditanya oleh Allah, ya Allah emang enak di surga sendirian Bu? Enggak. Punya anak 5, pengennya 5-5-nya masuk surga, betul. Punya anak 1 ya, atu-atunya juga pengen dibawa ke surga. Karenanya jadilah orang tua yang tidak pernah berhenti belajar. Ilmu-ilmu bagaimana supaya ini kita kelak sebagai orang tua yang memiliki kualitas dalam mendidik anak-anak kita. 1, tanamkan ilmu agama. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ini adalah mengenai masalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak yang baik ini sebagai pelengkap, tentu menjadi penyempurna seorang anak atau kita semuanya ketika kita memiliki ilmu yang tinggi tapi tanpa disempurnakan, tanpa diiringi dengan akhlak yang baik, sepertinya tidak dinilai. Ilmunya ada tapi akhlaknya kurang juga. Atau akhlaknya sangat bagus, ilmunya nggak ada, kayaknya kurang sempurna. Yang harus dimiliki adalah modal pertama ilmu agama, yang kedua adalah akhlakul karimah. Kalau punya ilmu agama, maka kita atau khususnya anak-anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena dengan ilmu agama betul-betul dituntun syariat. Agama Islam
sudah menuntun kita. Tentunya tuntunan kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua perkara kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau pegang kedua ini tidak akan pernah tersesat abadan abada, selama-lamanya. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah. Inilah model kita dan kita harus menggali dan mencari bagaimana ilmunya Allah. Tentunya sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian akhlak. Kalau tadi dengan ilmu agama maka anak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dengan akhlakul karimah maka anak akan tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas.